Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan ngebagiin pembahasan bocoran soal tes karakteristik pribadi untuk part yang pertama dengan soal-soal tipe HOTS. Nah, sebelum kita lanjut videonya, teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku terkait informasi dan pembahasan soal-soal. Kita lanjut ya. Untuk soal yang pertama, atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi di kantor Anda terdiri dari orang-orang dari berbagai macam latar belakang suku yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Membuat sebuah kelompok yang solid dari orang-orang yang sepemahaman dengan saya karena kekompakan itu penting. B. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial. C. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. D. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar dapat memperoleh bermacam saran dan masukan. E. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim. Adapun indikator tertinggi kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain dalam sebuah kepemimpinan, poin tertinggi adalah bersifat adil. Dilanjut memberikan sugesti, kemudian mendukung tujuan, katalisator, menciptakan rasa aman sebagai wakil dalam organisasi, sumber inspirasi, dan terakhir bersikap menghargai. Nah, teman-teman harus menjawab sesuai urutan indikator-indikator ini, sehingga teman-teman dapat poin tertinggi. Maka dari itu, skala prioritas kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain dalam sebuah kepemimpinan, membuat sebuah kelompok yang solid dari orang-orang yang sepemahaman dengan saya karena kekompakan itu penting, itu poinnya 1. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial, itu poinnya 2. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar dapat memperoleh bermacam saran dan masukan, poinnya 3. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim, poinnya 4. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang, itu poinnya 5. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Anda adalah dokter di rumah sakit. Suatu hari rumah sakit tempat Anda bekerja sedang mendapatkan pasien yang banyak dan antri. Tiba-tiba ada pasien dengan kondisi gawat darurat. Apa yang Anda lakukan? A. Mendahulukan pasien gawat darurat dengan segera meminta pasien ke ruang UGD dan Anda dapat melayani pasien antri. B. Mendahulukan pasien lain karena sudah antri lama. C. Mendahulukan pasien dengan kondisi gawat darurat dan meninggalkan antrian pasien. D. Mendahulukan pasien gawat darurat dengan memberikan pengertian pada pasien lain yang sedang antri. E. Mendahulukan menangani pasien gawat darurat dan meminta bantuan dokter lain untuk menggantikan Anda menangani pasien gawat darurat. Adapun indikator tertinggi pelayanan publik untuk yang pertama, fasilitas fisik, dilanjut dengan kehandalan, dilanjut dengan daya tangkap, kemudian jaminan, dan yang terakhir empati. Pilihan yang paling tepat mendahulukan pasien gawat darurat dengan segera meminta pasien ke ruang UGD dan Anda dapat melayani pasien antri. Karena di ruang UGD adalah dipergunakan untuk kondisi gawat darurat dan akan standby. Maka dari itu, skala prioritas pelayanan publik mendahulukan pasien lain karena sudah antri lama, poinnya 1. Mendahulukan pasien dengan kondisi gawat darurat dan meninggalkan antrian pasien, itu poinnya 2. Mendahulukan pasien gawat darurat dengan memberikan pengertian pada pasien lain yang sedang antri, poinnya 3. Mendahulukan pasien gawat darurat dengan segera meminta pasien ke ruang UGD dan Anda dapat melayani pasien antri, itu poinnya 5. Mendahulukan menangani pasien gawat darurat dan meminta bantuan dokter lain untuk menggantikan Anda menangani pasien gawat darurat, itu poinnya 4. Untuk soal yang ketiga, teman Anda menelepon tengah malam dan menangis, sedangkan Anda pukul 7 pagi akan presentasi. Apa yang Anda akan lakukan? A. Mendengarkan ceritanya hingga usai. B. Memandunya menenangkan diri lama. C. Memandunya menenangkan diri dan mengatakan untuk ketemu besok, cerita lebih rinci. D. Memastikan keadaannya baik-baik saja. E. Memastikan keadaannya baik-baik saja dan mengatakan untuk ketemu besok, cerita lebih rinci. Adapun indikator tertinggi orientasi pada orang lain. Pertama, kepedulian dan tingkat empati dengan permasalahan yang dihadapi orang lain.
Kedua, mendukung dan memperhatikan kebutuhan individu dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, tidak egois dan tidak acuh terhadap kepentingan orang lain. Maka dari itu, skala prioritas orientasi pada orang lain, mendengarkan ceritanya hingga usai itu poinnya 4, memandunya menenangkan diri poinnya 5, memastikan keadaannya baik-baik saja poinnya 3, memastikan keadaannya baik-baik saja dan mengatakan untuk ketemu besok cerita lebih rinci poinnya 2, memandunya menenangkan diri dan mengatakan untuk ketemu besok cerita lebih rinci itu poinnya 1. Oke, demikian teman-teman video kali ini. Jangan lupa di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku, dan jangan lupa di like videonya jika teman-teman suka, dan komen di bawah kira-kira kita akan bahas apa selanjutnya, apakah pembahasan TWK atau pembahasan TIU atau pembahasan TKP. Dan yang terakhir, share video ini jika bermanfaat. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga teman-teman berhasil dan sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.